Aksi nyata modul topik 2 Merdeka Belajar. Dalam topik ini ada 5 modul yang dipelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Setelah mempelajari modul 1, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, guru perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Yang kedua, guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, guru perlu adaptif terhadap perubahan. Dan yang keempat, guru hendaknya hadir secara utuh karena setiap hal kecil yang disampaikan di kelas akan memberikan kontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Bapak Guru, selamat datang di modul Mendidik dan Mengajar. Kali ini kita akan membahas materi Mendidik Menyeluruh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Agar kita dapat memahami gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan nasional. Ibu dan Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Pendidik hanya bisa menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan pada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhir dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya untuk mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Menjadi manusia utuh. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya mandiri dan kodratnya sebagai manusia. Pendidik memiliki peran untuk membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Menjadi manusia utuh. Memandang murid secara utuh adalah dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid untuk menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid, dan membantu murid mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Selain mengasah keterampilan berpikir, murid juga sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya dalam berkehendak, menentukan tujuan agar menjadi manusia utuh dengan cara mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, refleksi diri untuk mengembangkan diri, dan berkontribusi di lingkungan sosial. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Apa itu kodrat alam?
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Pendidik hendaknya menyediakan pembelajaran yang mendekatkan dengan konteks di mana murid hidup dan tinggal. Apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis. Pendidik hendaknya beradaptasi dengan kodrat zaman, yaitu menyediakan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan. Asas Trikon terdiri dari kontinu, konvergen, konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Peran guru adalah menentukan tujuan yang dipelajari, memantau proses pembelajaran, dan membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajar. Implementasi asas kontinu, konsistensi dalam menjalankan manajemen kelas yang mengatur proses pembelajaran melalui perencanaan yang berkelanjutan dan menghasilkan pengelolaan perilaku, lingkungan, dan kurikulum yang berjalan efektif. Asas konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai satuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Implementasi asas konvergen, yaitu metode pembelajaran yang disajikan kepada murid, bisa merujuk pada berbagai metode pembelajaran, baik yang dikembangkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Asas konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Implementasi asas konsentris, metode pembelajaran yang disajikan menyesuaikan keinginan belajar murid dengan kondisi ketersediaan daya dukung untuk belajar dengan tetap menghadirkan nilai-nilai lokal. Modul 4. Mendidik dan melatih budi pekerti. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan bulatnya jiwa manusia hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Jika murid memiliki budi pekerti jujur, maka akan ada perubahan antara 1. Wawasan tentang kejujuran atau kognitif. 2. Perasaan gelisah atau tidak nyaman melihat ketidakjujuran atau aspek afektif. Yang ketiga, berperilaku jujur atau aspek psikomotorik. Keluarga adalah tempat utama dan paling baik dalam melatih karakter anak atau murid, sedangkan pendidik berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan sesuai kebutuhan murid. Budi pekerti dibagi menjadi dua. Satu, bagian biologis yang berhubungan dengan rasa, misal takut, cemas, gelisah, putus asa, malu, berani, egoisme, dan segala perasaan manusia yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir, menyerap pengetahuan yang dapat berubah karena pengaruh keadaan utamanya pendidikan. Teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, yaitu tentang kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif, yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara menggabungkan teori tabula rasa dan teori negatif menjadi teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidik adalah untuk membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada pada kertas dengan tuntunan terbaik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya.
yaitu tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan sendiri atau individualistik, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana ia berada, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tugas pendidik. Pendidik harus memberikan pemahaman, fungsi, dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Pendidik harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya dengan cara yang berbeda. Dalam penilaian kehendaknya, pendidik menggunakan alat pengukuran yang melibatkan murid untuk merefleksi pemahamannya. Pendidikan sistem Among. Ingarso Sungtulodo. Guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangunkarso, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, berkreasi bersama murid, dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta karsa, rasa, dan karyanya.